Halo teman-teman, apa kabar? Sekarang kami berada di dekat Gunung Merapi, tempat namanya Kali Adem, dan kami datang ke sini untuk melihat pemandangan, melihat Merapi, tapi Gunung Merapi tidak terlihat karena ada banyak kabut, dan juga untuk menceritakan kepada teman-teman tentang Rusia, tentang keadaannya sekarang, karena teman-teman pasti tahu bahwa karena perang Rusia dikenakan banyak sanksi dari banyak negara, itu bukan hanya negara Eropa dan Amerika Serikat, tapi juga ada negara Asia, ada Australia, dan lain-lain. Dan ternyata sekarang Rusia memiliki lebih banyak sanksi daripada Iran. Iran yang sudah mungkin lebih dari 30 tahun tinggal di bawah sanksi. Jadi bagaimana sekarang kondisi di Rusia? Sebenarnya kebanyakan berita mass media memberi banyak hoax bahwa sekarang di Rusia semacam katastrofa, orang tidak bisa membayar pakai kartu kredit, mereka tidak bisa membeli banyak produk-produk sehari-hari, mereka tidak bisa keluar dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Mengapa? Karena sebenarnya kalau kami berbicara tentang kartu kredit, orang Rusia masih bisa pakai kartu kredit, Visa dan Mastercard, tetapi hanya di Rusia. Jika mereka seperti saya sekarang di luar negeri, mereka tidak bisa pakai kartu Visa dan Mastercard karena kartu itu tidak bekerja di luar negeri. Kalau di Rusia mereka masih bekerja dan tidak apa-apa, tapi kalau keluar dari Rusia tidak bekerja. Dan saya juga mau menambah bahwa mungkin 8 tahun yang lalu di Rusia di Rusia muncul kartu nasional, itu kartu buatan Rusia, namanya Mir, atau kalau diterjemahkan namanya Dunia, dan kartu itu bekerja di Rusia dan juga di beberapa negara semacam Kazakhstan, Turki dan lain-lain. Jadi bisa pakai kartu itu bukan hanya di Rusia tetapi juga di beberapa negara lain. Tetapi di Indonesia kartu itu tidak bekerja. Dan bagaimana kalau orang mau keluar negeri tapi tidak bisa pakai kartu kredit? Membawa cash, membawa mungkin dolar atau euro, atau tergantung ke negara mana orang itu mau, uang mata mana di negara itu. Tetapi mata uang yang biasa pakai di luar negeri itu dolar atau euro. Jadi seperti itu. Kalau kami berbicara tentang semacam makanan, makanan yang diproduksi atas merek negara asing seperti mungkin Procter & Gamble, Nivea dan lain-lain, itu di Rusia masih ada. Tetapi company besar dari Amerika Serikat, dari Europe, dari Asia, mereka seperti mengecilkan atau bagaimana как сказать, ограничить, mereka membatasi jumlah produknya yang bisa ke Rusia. Jadi mereka memasok hanya barang-barang yang pokok yang digunakan
setiap hari ya, untuk guna setiap hari, seperti mungkin shampoo atau pembalut wanita atau apa, atau mungkin susu atau keju seperti itu. Dan sebenarnya di Rusia sudah ada banyak produk lokal, dan company Rusia bisa memasuk ke pasar Rusia produknya sendiri. Jadi tidak ada rak yang kosong di mall-mall Rusia. Saya maksud di toko makanan, masih ada banyak makanan, jadi tidak ada semacam katastrofa dengan makanan. Bagaimana dengan pakaian? Iya, kebanyakan merek-merek luar negeri seperti yang populer di Rusia dulu itu Stradivarius, Pull&Bear, Zara, H&M dan lain-lain. Mereka menghentikan bisnisnya di Rusia, tetapi bisnis itu mereka belum menutup toko-tokonya. Jadi terjadi semacam rebranding ya, namanya berbeda sekarang di Rusia. Itu bukan Stradivarius, namanya lain, tetapi pakaiannya, produknya masih ada, seperti itu, terjadi rebranding. Sama dengan restoran, mungkin berita yang paling populer adalah tentang McDonald's, karena McDonald's seperti atau McD kalau di Indonesia, McD juga menghentikan bisnisnya di Rusia. Tetapi ada beberapa tempat di Rusia seperti di Siberia yang memiliki franchise atau franchise. Jadi McD itu bisa melanjutkan bisnisnya di Rusia. Tapi McD yang tidak memiliki franchise itu, di tempat itu juga terjadi rebranding ya, jadi namanya ganti. Dan mungkin teman-teman melihat kabar di berita bahwa nama McD sekarang di Rusia adalah Вкусно и точка. Kalau dalam bahasa Indonesia, enak dan titik. Maksudnya enak sekali ya, seperti itu. Dan saya sudah melihat beberapa video, beberapa vlog dari orang Rusia yang sudah berhasil masuk ke McD baru ya, dan sebenarnya tidak ada yang baru, hanya nama yang berbeda, dan mungkin detail seperti tidak ada M kuning, tapi ada titik yang berwarna wortel, nama warna wortel ya, orange ya, orange, dan dua French fry yang berwarna, saya lupa, hijau ya, seperti itu. Jadi hanya itu yang berbeda. Menu makanan seperti burger, French fry, minuman sama. Mereka hanya mengubah nama. Misalnya dulu Big Mac, tapi sekarang Grand, namanya Grand saja ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang baru. Mengapa? Karena sebenarnya semua bahan produk untuk membuat burger atau French fry diproduksi di Rusia. Kami tidak impor dari negara lain ya, seperti itu. Jadi kalau bagaimana apakah orang Rusia bisa keluar dari Rusia dan pergi ke negara lain, sebenarnya masih bisa, dan perbatasannya
dibuka. Tetapi sekarang sangat sulit kalau orang Rusia mau ke Eropa, tidak bisa langsung ke Eropa, maksud saya tidak bisa melalui kereta api atau bus seperti dulu, dan bahkan melalui semayot melalui pesawat juga sangat sulit karena tidak ada jalur langsung. Harus misalnya ke Turki, ke Istanbul, transit transit ya. Harus membuat transit di Istanbul, dan setelah itu dari Istanbul ke negara Eropa atau ke Amerika, seperti itu. Mengapa? Karena kebanyakan, hampir semua pesawat-pesawat dari kompani-kompani Rusia dilarang untuk masuk ke teritori atau wilayah udara Eropa, seperti itu. Itu juga adalah salah satu jenis sanksi dari Eropa. Yang hal itu ya, itu membuat sulit perjalanan ke sana, dan juga harga tiket naik karena harus ke Turki, setelah Turki ke negara Eropa atau ke misalnya Amerika Serikat, harus membuat transit, harus tunggu, ya harganya naik, harus tunggu, tidak enak. Tetapi tidak apa-apa ya, yang penting masih bisa. Kalau ke negara Asia masih bisa, misalnya ke Indonesia seperti dulu bisa melalui Qatar atau Emirates. Ada mungkin 4 atau 3 kali per minggu pesawat dari Moskow, dari Saint Petersburg ke Doha, dan setelah itu transit di Doha atau di Emirates, di Dubai ya, dan setelah itu ke Indonesia, ke Jakarta, seperti itu. Itu yang tercepat, yang terenak menurut saya, karena ada yang lain tapi harus membuat transit mungkin 3 kali, seperti itu terlalu rumit dan tidak enak sama sekali menurut saya. Jadi ini teman-teman penjelasan dari saya tentang kondisi Rusia sekarang, tentang sanksi dan lain-lain. Ini penjelasan yang pendek. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaannya ke bawah di bagian kolom chat ya, seperti itu. Dan apa yang juga saya mau menambah, bahwa sekarang ada banyak berita dari Indonesia, dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan juga dari Rusia. Saya mau menasihatkan untuk selalu waspada dengan berita, karena sebenarnya ada banyak hoax, ada banyak berita yang untuk menarik perhatian saja ya, tapi tujuannya bukan memberi informasi ya yang benar, tapi menarik perhatian saja. Dan harus waspada, jangan dengan cepat dan dengan percaya 100%, percaya berita tersebut, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas menonton video ini. Jangan lupa subscribe kalau belum, jari ke atas ya, dan bye bye, paka-paka.